Bayangkan sebuah pengumuman besar. Pemerintah berdiri di podium dan berkata, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61%, mengalahkan Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, bahkan sebagian besar negara G20. Sebuah angka yang seharusnya membuat seluruh negeri berdiri dan bertepuk tangan. Tapi di saat yang sama, rupiah jatuh menembus 17.883 rupiah per dolar atau Middle Indeks saham anjlok hampir 19,55% sejak awal tahun. Utang pemerintah menyentuh 9.920 triliun rupiah. Dan jutaan kelas menengah sedang diam-diam masuk ke dalam satu mode yang paling mereka takuti, mode bertahan hidup. Ini bukan pertanyaan tentang apakah ekonomi tumbuh. Angkanya ada, BPS mencatatnya. Pertanyaannya yang lebih mencekam adalah ini, kalau ekonomi benar-benar sehat, kenapa hampir semua sinyal lain memerah? Sesuatu di dalam mesin ini tidak beres, dan hari ini kita bedah satu per satu. Bukan narasi pemerintah, bukan narasi oposisi. Kita masuk dengan satu senjata yang paling subversif di era ini, angka dan apa arti angka itu sebenarnya. Karena data tidak berpihak, data hanya berdiri di sana, dingin, dan menunggu kamu cukup berani untuk menatapnya. Mari kita mulai dari paradoks paling brutal di jantung angka ini. PDB tumbuh 5,61% secara tahunan, itu fakta. Tapi ada angka lain yang BPS juga catat, yang hampir tidak pernah disebut di konferensi pers manapun. Secara kuartal ke kuartal, ekonomi kita berkontraksi 0,77%. Artinya dibanding kuartal sebelumnya, kita justru menyusut. Ini seperti seseorang yang mengklaim sudah berlari lebih kencang dari tahun lalu, tapi kalau kamu lihat langkahnya detik ini, dia sedang mundur. Dua angka yang keduanya benar, keduanya resmi, tapi memberi gambar yang berlawanan total. Dan hanya satu dari keduanya yang kamu dengar di berita malam. PDB harga berlaku kita mencapai 6.187,2 triliun rupiah di kuartal pertama 2026. PDB per kapita kita di angka 83,75 juta rupiah atau sekitar 5.082 dolar AS per tahun. Angka yang terdengar megah di atas kertas. Tapi pertanyaannya, apakah kamu merasakannya? Karena di antara angka dan kenyataan ada jurang yang sedang kita ukur bersama malam ini. Mari kita mulai dari yang faktual dan tidak terbantahkan. Badan Pusat Statistik 5 Mei 2026 merilis satu angka yang langsung menjadi berita utama di seluruh negeri. Pertumbuhan PDB Indonesia kuartal pertama 2026 5,61% secara tahunan. PDB harga berlaku mencapai 6.187,2 triliun rupiah. Harga konstan 3.447,7 triliun rupiah. Naik signifikan dari kuartal pertama 2025 yang hanya 4,87%. Di atas kertas, ini adalah lompatan yang patut dirayakan. Dan jika kamu membandingkannya dengan tetangga-tetangga kita, Indonesia mengalahkan Malaysia di 5,3%, Tiongkok di 5,0%, Singapura di 4,6%, Korea Selatan di 3,6%, bahkan Amerika Serikat yang hanya 2,7%, hanya Vietnam dengan 7,8% yang berdiri lebih tinggi. Yang mendorong angka ini, 3 mesin utama. Pertama, konsumsi rumah tangga, tulang punggung ekonomi kita, menyumbang hampir 2,94 poin dari total pertumbuhan. Momentum Ramadan dan Idul Fitri mendorong wisata domestik naik 13,14%, penumpang angkutan darat melonjak 20,20%. Kedua, belanja pemerintah tumbuh 21,81% secara tahunan, menyumbang 1,26 poin pertumbuhan, termasuk program makan bergizi gratis yang menyerap 55,3 triliun rupiah dan menjangkau 61,8 juta penerima hingga akhir Maret 2026. Indikator sosial pun dilaporkan membaik. Rasio Gini turun ke 0,375. Indeks pembangunan manusia naik ke 75,9. PDB per kapita mencapai 83,75 juta rupiah, setara sekitar 5.082 dolar Amerika. Sebuah gambar yang jika berhenti di sini tampak hampir sempurna. Tapi tunggu dulu, angka pertumbuhan tidak pernah menceritakan keseluruhan cerita. Di balik setiap statistik yang bersinar, selalu ada anatomi tersembunyi yang menunggu untuk dibedah. Dan disinilah analisis yang sesungguhnya dimulai. Karena sementara angka tahunan tumbuh 5,61% secara kuartal ke kuartal, ekonomi Indonesia justru berkontraksi 0,77%.
negatif, bukan tumbuh, bukan stagnan, mundur. Dua angka dari sumber yang sama, dua realitas yang saling bertentangan. Dan sementara PDB per kapita terdengar megah di atas kertas. Rupiah yang kamu pegang di tangan itu sedang dihantam. Per 29 Mei 2026, kurs rupiah tercatat 17.883 rupiah per dolar Amerika. IHSG tahun ini sudah ambles 19,55%. Pasar modal berteriak sesuatu yang berbeda dari data BPS. Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin menjadi 5,25% pada 20 Mei 2026. Inflasi tahunan April memang terkendali di 2,42%, tetapi di puncaknya bulan Februari, inflasi sempat menyentuh 4,76%. Tubuh ekonomi ini sedang berlari sambil menahan demam. Lalu ada gunung utang. Total utang pemerintah per 31 Maret 2026, 9.920,42 triliun rupiah dengan rasio terhadap PDB di 40,75%. Bunga utang tahun ini saja mencapai 599,4 triliun rupiah. Rasio bunga terhadap pendapatan negara 19%, terhadap penerimaan pajak 25,4%. 1 dari 4 rupiah pajak yang kamu bayar habis hanya untuk membayar bunga, bukan pokoknya, bukan infrastruktur, bukan pendidikan, hanya bunga. Dan di tahun ini, utang yang jatuh tempo mencapai 833,96 triliun rupiah yang harus dilunasi atau digulung ulang. Dan di bawah semua angka makro yang megah itu, ada manusia. 7,24 juta orang menganggur. Tingkat pengangguran terbuka 4,68%, hanya 42,4% pekerja yang bekerja di sektor formal. Sekitar 10 juta generasi Z, 13% dari kelompok usianya, tidak bekerja, tidak sekolah, tidak dalam pelatihan apapun. Dan tabungan kelompok terbawah yang rata-ratanya sudah anjlok dari 4,2 juta rupiah menjadi hanya 1,7 juta rupiah. Angka pertumbuhan 5,61% itu nyata, tapi ia hanya menceritakan sebagian kecil dari sebuah kisah yang jauh lebih mencekam. Logika paling sederhana berkata, kalau ekonomi tumbuh, pasar keuangan seharusnya optimis, investor seharusnya masuk, modal seharusnya mengalir, dan mata uang seharusnya berdiri tegak. Tapi disinilah paradoks itu mulai menganga. Rupiah, akhir April 2026, ia sudah berdiri di angka 17.346 rupiah per dolar. Lalu tanggal 29 Mei 2026, ia jatuh lebih dalam lagi, 17.883 rupiah per dolar, salah satu level terlemah dalam sejarah Republik ini. Bandingkan dengan asumsi APBN dan tren historis rupiah yang selama ini bertahan di kisaran 15.000 rupiahan. Ini bukan sekadar fluktuasi kecil yang wajar. Ini adalah pelemahan struktural yang membutuhkan penjelasan lebih dari sekadar angka pertumbuhan. Dan rupiah hanyalah babak pertama. IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, anjlok 19,55% secara year to date hingga April 2026. Pada 18 Mei 2026, ia ditutup di angka 6.599. Lalu setelah Bank Indonesia menaikkan suku bunga, ia sempat ambruk lebih jauh lagi ke 6.330. Hampir 20% nilai pasar saham menguap dalam hitungan bulan. 20%. Bukan angka statistik abstrak, ini adalah tabungan, dana pensiun, dan investasi jutaan orang yang terkikis diam-diam. The Indonesian Institute menyebutnya dengan tepat, ada ketidakselarasan antara kepercayaan pasar keuangan dengan kekuatan ekonomi real. Dua dunia yang seharusnya berjalan seiring, kini berjalan ke arah yang berlawanan. Tapi tunggu, mari kita terjemahkan ini ke dalam bahasa yang lebih brutal. Investor adalah makhluk yang bertaruh dengan uang sungguhan, bukan dengan pidato, bukan dengan angka BPS, bukan dengan optimisme pejabat. Mereka memilih dengan kaki mereka, dan kaki mereka sedang berjalan keluar. Kalau narasi pertumbuhan 5,61% itu benar-benar meyakinkan, modal asing tidak akan kabur seperti ini. Pasar adalah hakim yang tidak bisa disuap, dan vonis sementaranya sudah dijatuhkan. Pasar tidak percaya, itu vonis sementaranya. Maka Bank Indonesia bergerak.
tanggal 20 Mei 2026, BI menaikkan BI rate sebesar 50 basis poin menjadi 5,25%. Sebuah pembalikan arah yang dramatis karena ingat, pada Januari 2026, BI rate masih berada di 4,75%. BI bahkan sempat memangkas suku bunga sebesar 150 basis poin sejak akhir 2024. Namun hati-hati, disinilah jebakan terbesarnya. Menaikkan suku bunga bukan tanda kepercayaan diri. Ini adalah tindakan defensif. Tujuannya bukan mendorong pertumbuhan, tujuannya menahan rupiah agar tidak jatuh lebih dalam dan menahan inflasi agar tidak membakar daya beli rakyat. Cadangan devisa masih berdiri di 146,2 miliar dolar per 30 April 2026. Tapi benteng itu pun ada batasnya. Pikirkan ini seperti seorang pelari maraton yang tiba-tiba mengerem laju langkahnya bukan karena ia sudah dekat garis finish, melainkan karena ia takut kakinya patah. Bank sentral mengerem ekonomi demi menyelamatkan mata uang. Ini bukan anatomi sebuah negara yang baik-baik saja. Jadi pertanyaannya bukan lagi soal apakah angka 5,61% itu nyata atau tidak. Pertanyaannya jauh lebih mencekam. Mengapa pertumbuhan yang diklaim sekuat itu gagal meyakinkan satu pun dari mereka yang taruhannya adalah uang sungguhan? Di mana letak retaknya? Ada sebuah konsep ekonomi yang namanya terdengar seperti kontradiksi, seperti kalimat yang salah ketik. Konsep itu bernama immiserizing growth, pertumbuhan yang memiskinkan. PDB naik, angka dipublikasikan dengan bangga, tapi mayoritas rakyat justru makin susah. Bagaimana mungkin sebuah negara tumbuh sementara orang-orangnya layu? Bagaimana mungkin angka PDB mekar seperti bunga, sementara di bawahnya akarnya membusuk? Inilah paradoks paling berbahaya yang hampir tidak pernah disebut di berita utama. Mari kita bedah anatomi dari keruntuhan ini. Data tabungan yang dikutip dari analisis ekonom dalam laporan Bakunas April 2026 memperlihatkan sebuah jurang yang melebar dengan kecepatan yang mencekam. Kelompok dengan simpanan di bawah 100 juta rupiah yang mayoritas adalah kelas menengah bawah Indonesia, rata-rata tabungannya turun dari 4,2 juta menjadi 1,7 juta rupiah, bukan stagnan, bukan melambat, anjlok. Sementara itu, kelompok dengan simpanan di atas 5 miliar rupiah justru meroket mendekati 30 miliar rupiah. Dua realitas, satu negara, satu angka PDB yang sama. Ekonom COR Indonesia, Yusuf Randy Manilet, menyebut ini bukan sekadar perlambatan biasa. Ini adalah, dan dengarkan kata-katanya dengan seksama, erosi daya tahan kelompok yang selama ini menopang konsumsi nasional. Erosi, bukan goresan. Erosi. Masalah intinya bernama downward mobility. Orang yang kemarin kelas menengah hari ini turun kelas. Bukan karena malas, bukan karena salah pilih karier, tapi karena sistem yang seharusnya menjadi tangga kini berubah menjadi lantai yang ambles. Polanya terlihat di data konsumsi. Pertumbuhan konsumsi kelas menengah kini lebih rendah dari kelompok bawah. Ini adalah sinyal yang seharusnya membunyikan alarm di setiap ruang kebijakan. Kelas menengah tidak lagi berekspansi, mereka masuk mode bertahan. Mereka tidak lagi membeli, tidak lagi berencana, tidak lagi bermimpi jangka panjang, mereka hanya bertahan. Tapi tunggu dulu, jika ekonomi tumbuh 5,61%, uang itu pergi kemana? Pertanyaan ini adalah jantung dari seluruh paradoks, dan jawabannya lebih mencekam dari yang kamu kira. Yang tumbuh bukan konsumsi rakyat kebanyakan, yang tumbuh adalah konsumsi kelompok atas dan belanja pemerintah. Dan disinilah jebakan terbesarnya. Kelompok kaya tidak menambah konsumsi secara proporsional ketika kekayaannya naik. Uang menumpuk di atas, tidak mengalir jadi permintaan ke bawah. Bayangkan sebuah mesin raksasa yang terus berputar, menghasilkan panas dan energi, tapi saluran distribusinya tersumbat di tengah. Energi itu tidak pernah sampai ke roda-roda kecil di bawah. Mesin tetap berputar, roda kecil tetap diam. Belanja pemerintah termasuk program makan bergizi gratis senilai 55,3 triliun rupiah untuk 61,8 juta penerima, ditambah berbagai bantuan sosial. Memang menopang angka PDB sementara. Tapi Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mencatat kontribusinya terhadap PDB hanya sekitar 6,72%.
Pertumbuhan yang ditopang belanja negara berbasis utang tidak berkelanjutan jika sektor produktif tidak ikut tumbuh. Total utang pemerintah per 31 Maret 2026 telah mencapai 9.920,42 triliun rupiah. Rasio utang terhadap PDB 40,75%. Dan biaya untuk melayani utang itu 599,4 triliun rupiah hanya untuk bunga di tahun 2026. Rasio bunga terhadap pendapatan negara 19% atau 25,4% jika dibandingkan terhadap penerimaan pajak saja. Seperempat dari setiap rupiah pajak yang kamu bayar habis hanya untuk membayar bunga. Seperempat dari pajakmu, bukan untuk sekolah, bukan untuk rumah sakit, untuk bunga utang. Namun hati-hati, disinilah lapisan terdalam dari paradoks ini. Sejumlah ekonom menilai lonjakan 5,61% sebagian adalah efek basis rendah karena kuartal pertama 2025 sangat lemah di 4,87%, pembandingnya rendah sehingga persentase pertumbuhannya terlihat lebih besar dari yang sesungguhnya. Menteri Keuangan Purbaya membantah interpretasi itu. Tapi BPS sendiri mencatat sebuah angka yang hampir tidak pernah disebut di berita utama. Secara kuartalan dibandingkan kuartal sebelumnya, ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2026 justru berkontraksi 0,77%. Angka tahunan naik, angka kuartalan menyusut. Dua angka dari sumber yang sama, memberikan cerita yang berbeda. Dan yang satu, yang lebih jujur, yang lebih mencekam, hampir tidak pernah sampai ke telingamu. Pertanyaannya bukan lagi apakah ekonomi tumbuh, pertanyaannya adalah tumbuh untuk siapa? Kalau kita ingin menelusuri penyakit struktural paling dalam dari tubuh ekonomi Indonesia, inilah dia, bukan di permukaan, bukan di angka inflasi, bukan di kurs rupiah. Ia bersembunyi jauh di lapisan otot dan tulang. Namanya deindustrialisasi dini, sebuah kondisi di mana peran industri manufaktur menyusut sebelum negara sempat menjadi negara kaya. Indonesia sedang berjalan menuju nasib yang paling ironis, tua sebelum kaya secara industrial. Datanya tidak berbohong. Kontribusi manufaktur terhadap PDB Indonesia 21,26% di tahun 2014, lalu merayap turun, terus menurun, hingga menyentuh 19,13% di kuartal keempat 2024. Satu dekade dan mesinnya sudah kehilangan tenaga. Dan PMI Manufaktur S&P Global, to index denyut nadi industri, sempat jatuh ke zona kontraksi selama beberapa bulan beruntun di tahun 2025. Juni 2025, 46,9. Di bawah angka 50 berarti industri sedang menyusut, bukan tumbuh. Mengapa ini berbahaya secara eksistensial? Karena manufaktur bukan sekadar sektor ekonomi biasa. Menurut Bank Dunia tahun 2021, manufaktur adalah mesin pencipta kelas menengah. Ia menyerap jutaan tenaga kerja sekaligus membayar upah yang layak untuk hidup bermartabat. Ketika pabrik tekstil tutup, ketika pabrik sepatu memindahkan lininya ke Vietnam atau Bangladesh, lapangan kerja formal itu tidak sekadar berpindah, ia menguap. Dan yang tertinggal adalah jutaan manusia yang harus bertahan di ekonomi informal tanpa jaring pengaman. Ia tidak kekurangan pekerjaan, ia kehilangan pekerjaan yang layak. Tapi tunggu dulu, bukankah Indonesia justru sedang berjaya dengan hilirisasi nikel? Bukankah ekspor kita sudah bergeser dari biji mentah ke baja olahan? Bukankah kita sudah menjadi eksportir stainless steel raksasa? Nilai tambah manufaktur nikel tahun 2023 mencapai 255,96 miliar dolar AS, Sanuap industri terbesar ke-12 di dunia. Namun disinilah jebakan terbesarnya. Industri smelter nikel itu padat modal, bukan padat karya. Ia menyumbang angka PDB yang megah di atas kertas, tetapi menyerap jauh lebih sedikit pekerja dibanding satu pabrik tekstil atau sepatu yang kini sudah tutup. Bayangkan sebuah mesin raksasa yang menghasilkan emas dalam jumlah luar biasa, tetapi hanya membutuhkan 3 orang untuk menjalankannya. Itulah paradoks hilirisasi. Nilai naik, penyerapan tenaga kerja stagnan. PDB tumbuh, tetapi jutaan tangan tidak kebagian kerja. Dan ada lapisan ironi yang lebih dalam lagi. Sebagian besar investasi di smelter-smelter itu datang dari Tiongkok. Rantai nilai tertingginya, baterai kendaraan listrik, teknologi penyimpanan energi, belum sepenuhnya jatuh ke tangan Indonesia. Kita memproses mereka yang memegang epilog keuntungannya. Inilah jembatan yang menghubungkan dua dunia yang tidak seharusnya berdampingan. PDB naik, rakyat susah. Pertumbuhan ekonomi terjadi,
tetapi terjadi di sektor yang tidak menciptakan banyak pekerjaan. Sebuah kemakmuran yang mengambang di udara tidak pernah mendarat di meja makan keluarga biasa. Coba perhatikan angka ini dengan jujur. Pekerja formal di Indonesia hanya 42,4% dari total angkatan kerja pada tahun 2025. Artinya lebih dari separuh rakyat yang bekerja tidak memiliki kontrak, tidak memiliki jaminan sosial yang memadai, tidak memiliki perlindungan dari badai ekonomi berikutnya. Deindustrialisasi dini bukan sekadar statistik yang menyusut di lembar laporan BPS. Ia adalah vonis absolut terhadap sebuah generasi yang datang terlambat ke pesta industrialisasi dan mendapati mejanya sudah dibersihkan, kursinya sudah diangkat, dan pintunya sudah dikunci dari luar. Kini kita sampai pada lapisan paling mencekam dari seluruh anatomi ini, bukan tentang angka pertumbuhan di atas kertas, melainkan tentang jutaan manusia muda yang berdiri di tepi jurang menunggu giliran yang tak kunjung datang. Data BPS per Februari 2026 mencatat tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,68%. Dari 154,91 juta jiwa angkatan kerja Indonesia, 7,24 juta orang tidak memiliki pekerjaan. 7,24 juta, bukan statistik. Nah, ini wajah-wajah nyata. Dan dari 147,67 juta orang yang tercatat bekerja, hanya 42,4% yang berada di sektor formal. Artinya mayoritas mutlak, lebih dari separuh tenaga kerja Indonesia hidup di sektor informal, tanpa kontrak, tanpa jaminan, tanpa lantai yang kokoh untuk berpijak. Pekerjaan formal itu bukan sekadar gaji, ia adalah tameng eksistensial, BPJS, pesangon, kepastian masa depan. Ketika 57,6% tenaga kerja hidup tanpa tameng itu, setiap guncangan ekonomi bukan sekadar resesi, ia adalah bencana personal yang diam-diam. Tapi disinilah bom waktu yang sesungguhnya berdetak. Generasi Z, kelompok usia paling produktif yang seharusnya menjadi mesin pertumbuhan bangsa, justru menjadi kelompok dengan tingkat pengangguran tertinggi di seluruh spektrum angkatan kerja Indonesia. Diperkirakan 10 juta Gen Z berstatus NEET, Not in Education, Employment, or Training. Tidak sekolah, tidak bekerja, tidak berlatih. 10 juta jiwa, sekitar 13% dari total 77 juta populasi Gen Z sedang menghilang dari peta ekonomi tanpa suara. 10 juta bukan angka. Itu sebuah negara di dalam negara, populasi setara Malaysia yang sedang terdiam, terpinggirkan, dan tidak terlihat dalam narasi besar tentang pertumbuhan 5,61% yang kita rayakan. Tunggu, mungkin kamu berpikir, bukankah semakin banyak yang lulus sarjana semakin baik? Justru di sini jebakannya. Data IDN Research Institute tahun 2026 mencatat pengangguran lulusan sarjana naik 12,5% sepanjang tahun 2025. Gelar bukan lagi kunci, ia sudah jadi tiket antri. Setiap tahun, lebih dari 2 juta lulusan baru membanjiri pasar kerja. Tapi mesin penciptaan lapangan kerja tidak berputar cukup cepat untuk menyerap mereka. Ini bukan kegagalan individu. Ini kerusakan struktural, sebuah eskalator yang bergerak ke bawah sementara semua orang berlari ke atas. INDF mendokumentasikan lingkaran setan yang brutal. Pekerja manufaktur padat karya yang kena PHK masif sejak 2024 tidak bisa kembali ke jalur formal. Mereka terserap ke sektor informal, dagang kecil, pertanian tak dibayar, penghasilan tak menentu. Struktur tenaga kerja makin rapuh dari dalam. Dan inilah vonis absolutnya. Apa yang selama ini kita sebut bonus demografi, janji emas jutaan tangan muda yang produktif, bisa berubah menjadi bencana demografi dalam sekejap. Ketika jutaan anak muda tidak terserap kerja layak, mereka bukan aset. Mereka menjadi beban yang tak terucapkan. Angka ini bukan sekadar statistik di atas kertas. Per 31 Maret 2026, total utang pemerintah Indonesia telah menyentuh 9.920,42 triliun rupiah. Sebuah angka yang berdiri hanya selangkah dari ambang psikologis 10.000 triliun rupiah. Pemerintah akan segera mengatakan rasio utang terhadap PDB kita masih 40,75%, jauh di bawah batas aman 60% yang ditetapkan undang-undang, dan secara teknis mereka tidak berbohong. Tapi tunggu dulu, rasio utang terhadap PDB adalah jebakan paling elegan dalam literasi fiskal. Ia membuat kita mengukur beban dengan penggaris yang salah, sementara bom waktu yang sesungguhnya berdetak di dimensi yang berbeda sama sekali.
S&P Global menyorot ini pada April 2026 dengan kejujuran yang brutal. Bunga utang yang harus dibayar sepanjang tahun ini saja mencapai 599,4 triliun rupiah, bandingkan dengan target pendapatan negara sebesar 3.153,9 triliun rupiah, rasionya 19%. Dan jika dibandingkan hanya dengan penerimaan pajak 2.357,7 triliun rupiah, rasionya melonjak ke 25,4%. Artinya, dari setiap 4 rupiah pajak yang Anda bayarkan ke negara, 1 rupiah langsung raib hanya untuk membayar bunga, belum menyentuh pokoknya sepeser pun. 1 dari 4 rupiah pajakmu hilang sebelum membangun 1 jembatan pun. Lalu datanglah tembok jatuh tempo tahun 2026, sebuah dinding yang bahkan lebih mencekam. Utang yang jatuh tempo tahun ini mencapai 833,96 triliun rupiah, angka tertinggi dalam sejarah Republik ini berdiri. Di dalam angka itu tersimpan warisan yang tidak pernah diminta rakyat. 154,5 triliun rupiah adalah sisa beban burden sharing era pandemi. Dan angka itu akan membengkak menjadi 210,5 triliun rupiah di tahun 2027. Warisan yang diwariskan kepada generasi yang bahkan belum selesai menelan krisis hari ini. Strategi pemerintah menjawab tekanan ini adalah front loading, menarik utang lebih awal sebelum kondisi pasar memburuk, termasuk menerbitkan global bond senilai 2,7 miliar dolar, sebuah manuver yang terdengar cerdas di atas kertas. Namun hati-hati, disinilah jebakan terbesarnya. Imbal hasil obligasi 30 tahun Indonesia sudah melayang di kisaran 5,50%. Semakin mahal biaya meminjam, semakin berat beban yang ditanggung masa depan. ICI memperingatkan dengan lantang, ini bukan strategi. Ini gali lubang tutup lubang yang menciptakan kerentanan ekstrim terhadap gejolak pasar global. Sementara itu, defisit APBN terus menganga. Per 30 April 2026, belanja negara sudah mencapai 1.082,8 triliun rupiah, sementara pendapatan baru masuk 918,4 triliun rupiah. Selisihnya 164,4 triliun rupiah atau 0,64% PDB. Masih dalam batas untuk saat ini. Tapi skenario pesimistis dari kalangan analis membentangkan gambaran yang jauh lebih mencekam. Jika tekanan terus berlanjut, defisit bisa melonjak ke 4,06% PDB, setara hampir 1.004 triliun rupiah, menembus batas psikologis 3% yang selama ini dijaga seperti tembok terakhir kepercayaan pasar. 3%, angka yang terdengar kecil, tapi di dunia fiskal, ia adalah batas antara kepercayaan dan kepanikan. Dan kini kita sampai pada dimensi paling berbahaya dari seluruh arsitektur utang ini, jebakan kurs. Utang luar negeri pemerintah per Maret 2026 setara 3.796,4 triliun rupiah. Setiap kali rupiah melemah, nilai utang itu membengkak secara otomatis tanpa pemerintah meminjam sepeser pun. Bayangkan pergerakan kurs dari Rp15.000 ke Rp17.600 per dolar saja, sebuah pelemahan yang sudah terjadi dalam memori segar kita bisa menambah valuasi utang falas ratusan triliun rupiah dalam semalam, tanpa sidang kabinet, tanpa persetujuan DPR, tanpa selembar tanda tangan. Inilah yang para ekonom sebut lingkaran setan, sebuah mesin kehancuran yang berputar sendiri. Defisit melebar, memaksa tambahan utang, pasar menjadi cemas, rupiah melemah, utang falas membengkak, defisit semakin lebar. Dan roda itu berputar lagi, dan lagi, dan lagi. 87,22% dari total utang itu berbentuk surat berharga negara senilai 8.652,89 triliun rupiah. Artinya mayoritas utang kita diperdagangkan di pasar. Ia hidup, ia bernapas, dan ia bisa diserang kapan saja oleh sentimen global yang tidak peduli pada nasib rakyat Indonesia. Jadi, jangan buru-buru tersenyum sinis melihat angka-angka ini seolah ia hanya urusan para menteri dan bankir di lantai atas. Karena 9.920,42 triliun rupiah itu bukan abstraksi. Ia adalah tagihan yang sudah tercetak atas nama setiap warga negara yang lahir, yang bekerja, yang membayar pajak di tanah ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah bom waktu ini nyata. Pertanyaannya adalah ketika ia akhirnya berdetak hingga batas terakhirnya, siapa yang akan menanggung ledakannya? Dan apakah kita sudah cukup jujur pada diri sendiri untuk menjawabnya?
Inflasi Indonesia di awal 2026 bergerak seperti detak jantung yang panik. Januari di angka 3,55%, lalu tiba-tiba melonjak ke 4,76% di Februari, tertinggi sejak Maret 2023, melampaui batas target Bank Indonesia sebelum terjun kembali ke 2,42% di April. Dua kekuatan memicu lonjakan awal tahun itu. Efek basis subsidi listrik yang dicabut di 2025 dan volatilitas harga pangan yang tidak pernah benar-benar jinak. Proyeksi Mei bahkan sudah mengincar angka 2,97%, terdorong kenaikan BBM dan tarif pesawat yang mencekik daya beli. Tapi, tunggu, disinilah paradoks yang paling mencekam. Di saat angka inflasi April tampak mereda dan terkendali, sebuah guncangan geopolitik sedang merobek tatanan energi global. Perang Israel-Amerika Serikat dan Iran yang meletus sejak akhir Februari 2026 memicu gejolak harga komoditas yang belum usai. Harga minyak Indonesia yang dikenal sebagai ICP bertengger di $68,8 AESA per barel pada Februari 2026, masih di bawah asumsi APBN sebesar $70. Tapi tekanan ke atas terus mengintai. Pemerintah memilih memperluas subsidi BBM untuk meredam inflasi. Sebuah keputusan yang terdengar heroik, namun sesungguhnya menambah beban APBN yang sudah berdarah-darah. Subsidi adalah perban di atas luka yang semakin dalam. Memasuki kuartal kedua 2026, pemerintah mengaktifkan apa yang mereka sebut kebijakan safe mode. Sebuah frasa yang terdengar tenang dan terencana, padahal di baliknya tersembunyi pengakuan bahwa ruang manuver ekonomi Indonesia kini sangat sempit dan berbahaya. CSI, Lembaga Riset Strategis Indonesia, telah memetakan 4 risiko besar yang mengepung 2026. Tekanan eksternal yang tak henti, ruang fiskal dan moneter yang nyaris habis, lonjakan pengangguran anak muda, dan volatilitas harga pangan serta energi yang bisa meledak kapan saja. Bukan satu ancaman, 4 sekaligus. Dan dari Eropa datang ancaman yang lebih senyap namun tak kalah fatal. CBAM, Carbon Border Adjustment Mechanism Uni Eropa, mulai berlaku tahun 2026. Ini adalah pajak karbon perbatasan yang secara langsung bisa membatasi ekspor komoditas Indonesia ke pasar Eropa. Bukan embargo, bukan sanksi, tapi dampaknya bisa mematikan pelan-pelan. Namun hati-hati, disinilah jebakan terbesar dalam membaca krisis ini. Banyak yang fokus ke Barat, ke Eropa dan Amerika, dan lupa bahwa ancaman terbesar justru datang dari Timur. Perlambatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang utama Indonesia, yang secara diam-diam menekan volume ekspor kita seperti tangan raksasa yang perlahan meremas keran. Gabungkan semua ini, inflasi yang melonjak turun seperti detak jantung yang aritmia, konflik geopolitik yang membakar harga energi, CBAM yang menutup pintu ekspor, dan Tiongkok yang melambat. Lalu kamu akan memahami mengapa pemerintah berbicara soal safe mode bukan sebagai strategi, melainkan sebagai pengakuan atas ketidakberdayaan. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia mampu bertahan dari satu guncangan. Pertanyaannya adalah ketika 4 guncangan datang bersamaan dari dalam dan dari luar, dari pasar dan dari medan perang, perisai mana yang masih cukup kuat untuk menahan semuanya sekaligus? Baiklah, saatnya kita letakkan pisau bedah di atas meja tanpa basa-basi, tanpa keberpihakan. Karena kebenaran tentang ekonomi Indonesia tahun 2026 ini terlalu kompleks untuk disederhanakan menjadi satu narasi tunggal. Mari kita mulai dari yang benar-benar bisa dibanggakan. Pertumbuhan PDB 5,61% secara tahunan di kuartal pertama 2026. Nah, ini bukan fiksi, bukan rekayasa angka. Ini di atas rata-rata pertumbuhan global yang sedang tertatih-tatih. Inflasi kembali ke 2,42% setelah sempat melonjak ke puncak 4,76% di bulan Februari. Cadangan devisa berdiri kokoh di 146,2 miliar dolar. Neraca dagang surplus 71 bulan beruntun. Rasio utang terhadap PDB masih di bawah ambang batas hukum 40,75%. Dan satu hal lagi, 280 juta lebih jiwa rakyat Indonesia adalah bantalan alami yang tidak dimiliki negara kecil manapun. Konsumsi domestik skala raksasa ini adalah kartu truf yang nyata. Tapi tunggu dulu, karena disinilah jebakan terbesarnya bersembunyi. Semua angka indah tadi adalah foto bagian depan sebuah bangunan megah, dan kita belum memeriksa apa yang retak di fondasinya.
Rupiah, tanggal 29 Mei 2026, kurs resmi menyentuh 17.883 rupiah per dolar, terlemah dalam sejarah Republik ini. Di saat yang sama, IHSG ambruk hampir 19,55% sejak awal tahun yang menguapkan kepercayaan pasar dalam skala yang mencekam. Total utang pemerintah kini berdiri di 9.920,42 triliun rupiah. Dan untuk sekadar membayar bunganya saja, bukan pokoknya, hanya bunganya, negara harus menyisihkan 599,4 triliun rupiah di tahun 2026 ini. Itu 19% dari seluruh pendapatan negara, 25,4% dari penerimaan pajak. 1 dari setiap 5 rupiah yang masuk ke kas negara langsung terbang membayar bunga, bukan membangun sekolah, bukan membiayai rumah sakit, hanya bunga. Dan di tahun yang sama, 833,96 triliun rupiah utang jatuh tempo harus dibayar, di tengah rupiah yang sedang berada di titik terlemahnya. Setiap pelemahan kurs bukan sekadar angka di layar, ia adalah beban yang membengkak secara otomatis tanpa bisa dinegosiasi. Lalu ada luka yang lebih dalam, deindustrialisasi dini. Kontribusi manufaktur terhadap PDB menyusut dari 21,26% di tahun 2014 menjadi hanya 19,13% di kuartal keempat 2024. Pabrik-pabrik tutup, kerja formal menghilang, dan yang menggantikannya bukan sektor yang lebih canggih, melainkan kekosongan. Pengangguran resmi 4,68% atau 7,24 juta jiwa per Februari 2026. Tapi angka itu tidak menangkap yang sesungguhnya mencekam. Sekitar 10 juta anak muda generasi Z berstatus NEET tidak bekerja, tidak bersekolah, tidak mengikuti pelatihan apapun. 13% dari generasi yang seharusnya menjadi tulang punggung masa depan. Dan kelas menengah, tulang punggung konsumsi domestik yang selama ini dibanggakan, sedang ambruk secara diam-diam. Tabungan dengan saldo di bawah 100 juta rupiah terkikis dari rata-rata 4,2 juta turun menjadi hanya 1,7 juta rupiah. Bukan kemiskinan yang datang mendadak. Ini adalah kemunduran yang merayap yang tidak terlihat di angka PDB manapun. Inilah diagnosis yang sesungguhnya. Para ekonom menyebutnya immiserizing growth, pertumbuhan yang memiskinkan. PDB tumbuh 5,61%, tapi ia tumbuh di sektor padat modal yang tidak menyerap tenaga kerja. Ditopang belanja negara berbasis utang yang makin mahal, dan manfaatnya terkonsentrasi di kelompok paling atas, sementara yang bawah makin tipis, makin tergerus, makin tidak terlihat. Angka 5,61% hari ini bisa jadi tidak berarti apa-apa bagi mayoritas rakyat jika tidak ada reindustrialisasi padat karya, diversifikasi ekonomi yang nyata, dan penciptaan kerja formal berkualitas. Karena sebuah negara yang tumbuh tanpa mengangkat warganya bukan sedang maju, ia sedang membangun monumen di atas keretakan. Maka lain kali kamu mendengar kalimat itu, ekonomi Indonesia tumbuh 5,61% tercepat di G20, berhentilah sejenak. Jangan langsung percaya, tapi jangan langsung skeptis juga, karena kedua reaksi itu sama-sama malas. Pertanyaan yang benar bukan apakah ekonomi tumbuh. Pertanyaan yang benar adalah tumbuh di mana, tumbuh untuk siapa, dan yang paling jarang ditanyakan, dibiayai dengan apa. Pertumbuhan ekonomi itu seperti suhu tubuh. Angka 37 derajat memang terdengar normal, tapi kalau jantungnya, lapangan kerja, 7,24 juta pengangguran, berdetak lemah, peredaran darahnya, daya beli kelas menengah, tabungan di bawah 100 juta jatuh dari 4,2 juta rupiah ke 1,7 juta rupiah, tersumbat, dan napasnya miliki kepercayaan pasar IHSG minus 19,55% sepanjang tahun ini, terengah-engah. Maka angka normal itu adalah kebohongan yang berpakaian rapi. Dan di balik panggung angka yang gemerlap itu ada arsitektur beban yang jarang disorot. Total utang pemerintah 9.920,42 triliun rupiah. Bunga utang tahun ini saja 599,4 triliun rupiah, 19% dari seluruh pendapatan negara. 25,4% dari seluruh penerimaan pajak kita dibayar hanya untuk bunga, bukan pokoknya. Data tidak berbohong, tapi data yang dipilih-pilih bisa.
Angka PDB harga berlaku 6.187,2 triliun rupiah terdengar megah. PDB per kapita 83,75 juta rupiah terdengar menjanjikan. Tapi ketika 42,4% saja tenaga kerja kita yang bekerja secara formal dan 10 juta anak muda generasi Z tidak bekerja, tidak sekolah, tidak dalam pelatihan apapun, maka kemakmuran di atas kertas itu tidak pernah benar-benar mendarat di tanah. Angka tidak berbohong, tapi manusia yang memilih angka mana yang dipajang di panggung itu urusan lain. Maka tugas kita sebagai warga bukan sekadar konsumen berita adalah membaca semua angkanya yang dipajang di panggung dan yang disembunyikan di balik tirai. Pertumbuhan 5,61% itu nyata. Kontraksi kuartal ke kuartal minus 0,77% itu juga nyata. Rupiah di 17.883 rupiah per dolar itu nyata. Keduanya hidup berdampingan dan kejujuran intelektual menuntutmu untuk menatap keduanya sekaligus tanpa berkedip. Jadi sebelum kamu menutup layar ini, satu pertanyaan saja. Pertumbuhan 5,61% itu apakah terasa di dompetmu?